Dari dapur Parung Sari, kita juga perlu mengetahui parung artinya apa, Mas? Parung artinya adalah daratan yang turun atau lembah yang tidak begitu dalam. Itu parung. Ya. Jadi parung adalah satu lembah yang tidak begitu dalam yang penuh dengan hamparan bunga. Ya entah itu bunga, entah itu pohon, pokoknya tidak daratannya agak turun lembah, ya, seperti itu. Yang tidak begitu dalam. Jurang atau lembah atau jurang yang tidak begitu dalam, ya. Kemudian sari mempunyai arti adalah keutamaan atau pati atau dari inti. Nah, kalau kita hubungkan berarti Parung Sari mempunyai makna dan filosofi adalah agar kita sebagai manusia itu hendaknya selalu bisa menebarkan satu keharuman, mempunyai satu sifat keutamaan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, karena banyak sekali orang-orang yang lupa, tentang jati dirinya, ya, tentang jati dirinya, tentang kemana dia akan pergi, siapa dia sebetulnya, bagaimana dia menjalani hidup ini, ya. Jadi kita harus mengingat, makanya ketika sahabat Pusaka Jawa mempunyai pusaka, hendaknya sahabat Pusaka Jawa juga mengetahui makna dan filosofinya. Ketika sahabat Pusaka Jawa membuka dapur keris itu, nanti sahabat Pusaka Jawa, oh, tujuan saya mempunyai pusaka ini adalah seperti ini, makna dan filosofinya. Saya minum dulu sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ho di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Rasulullah SAW dan diakui oleh beliau di akhirat kelak dan mendapatkan syafaat dari beliau yang kita tunggu-tunggu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan rahmat khusus, yaitu berupa perlindungan dari segala mara bahaya baik dohir maupun batin. Dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, longsor, gempa, angin topan, ataupun musibah penyakit, ataupun musibah ekonomi. Sahabat Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, ya, kemudian digantikan dengan kesembuhan, kemudian diberikan ganjaran berupa pahala, karena setelah sabar dalam menerima qadarullah berupa penyakit. Kemudian sahabat Pusaka Jawa yang sedang krisis ekonomi, usahanya bangkrut, pailit, seret rezekinya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah, berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, tapi handai tolan maupun teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Luk 13. Luk 13 sendiri banyak jenisnya sahabat Pusaka, ada sengkelat, ada Parung Sari, ada korowelang, ada johan mangan kala, ya, banyak. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah keris berdapur keris Parung Sari. Walaupun di video-video sebelumnya saya pernah membuat keris dapur Parung Sari, pastinya pada video saat ini berbeda dengan Parung Sari yang kemarin-kemarin. Karena apa? Karena dari bentuk pamor maupun tangguh pun pasti beda, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, seperti biasa sebelum kita babar bilah pusakanya, kita babar warongkonya dulu. Warongkonya ini adalah ladrang kesatrian, ya, dengan ciri-ciri seperti ini. Ladrang kesatrian kesininya agak panjang, tapi di bawahnya sini tidak begitu lebar, kan ada yang sininya lebih gede, ya. Kemudian untuk kayunya ini kayu tayuman, untuk pendoknya ini blewah kuningan lamen, kira-kira 0,5 karena ini tebel.
Untuk mendaknya ini parijata, sahabat Pusaka Jawa, ini mendaknya parijata. Untuk handle-nya ini Gatot Kaca Sebo. Gatot Kaca Sebo ciri-cirinya adalah ketika kesininya agak membungkuk sekali. Ini di sininya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ciri-ciri dari dapur keris Parungsari pastinya adalah looknya adalah look 13 ya. Kemudian memakai tikel alis, ada kembang kacang, ada jalen, kemudian ada lambe gajah. Nah, lambe gajah dari Parungsari adalah 2 biji. 2. Kalau 1 adalah sengkelat, saya tunjukkan. Nah, ini ada 1, di bawahnya ada 1 lagi tuh kecil. Ya, yang panjang 1, yang kecil 1. Nah, kemudian memakai sokokan. Ini sokokan rangkap atau 2, depan dan belakang, memakai serawean dan juga memakai greneng. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita bahas tentang pucukan bilahnya, ini adalah Anggabah Kopong. Sahabat Pusaka Jawa, ini pucukan bilahnya Anggabah Kopong. Kemudian untuk gonjonya, ini gonjonya gonjo sebit rontal. Ya, dan ini gonjonya wulung, artinya tidak berpamor. Ya. Kalau kita lihat gonjo dari atas begini, ini seperti nguceng mati. Nguceng mati, gonjo nguceng mati itu seperti ikan uceng yang mati. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dari pamornya, ya, kalau kita melihat dari pamornya, ini adalah pamor Gumbolo Geni. Pamor Gumbolo Geni itu seperti kobaran api. Kita dekatkan ya, sahabat Pusaka Jawa. Ya. Nah, ini dari bawah ke sini, set menyala, tak jauhkan lagi. Ya. Seperti api. Biasanya pamor Gumbolo Geni itu berada di antara pamor-pamor wasuta seperti ini. Jadi ini seperti ini, kemudian nyala ke atas. Nah, ini. Ya. Tuah atau angsar dari pamor Gumbolo Geni adalah agar si pemilik keris mempunyai semangat hidup yang terus bergelora. Semangatnya bergelora, ya sahabat Pusaka Jawa, coba lihat. Ya, mempunyai semangat hidup yang bergelora, berkobar seperti api. Jadi tuah atau angsar dari Gumbolo Geni adalah agar orang itu semangatnya terus tidak padam, mempunyai semangat yang lebih daripada orang-orang yang lain. Kadang sahabat Pusaka Jawa, ketika kita akan menggapai satu cita-cita di tengah jalan, ngedon, mentalnya mudun ketika menghadapi satu permasalahan, mundur akhirnya gagal cita-cita itu. Nah, pengharapan dari sang empu dengan digambarkannya pamor Gumbolo Geni adalah agar apa yang menjadi cita-citanya selalu bisa dicapai dengan semangat yang berkobar seperti api, nyala api yang tidak padam. Nah, kalau kita melihat dari tuah atau angsar dari Luk 13, Luk 13 sendiri melambangkan adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar stabilitas secara jiwa maupun status sosial. Karena apa? Diperlukan stabilitas jiwa. Banyak orang stres, banyak orang edan, banyak orang depresi karena jiwanya tidak stabil. Sahabat Pusaka Jawa ingin stabil jiwanya, kan kadang kita memerlukan seorang sosok yang dituakan untuk menjadi teman curhat. Itu secara psikologi. Kemudian secara batiniah bisa lewat wirid maupun bisa lewat minta doa dari orang-orang yang kita tuakan, kita sepuhkan. Dengan ada yang kadang memakai wafak, kerajaan itu ya. Nah, kalau orang tua kita dulu pada zaman kerajaan maka dituangkan dalam bentuk simbol keris. Doanya disematkan pada bilah keris. Jadi orang tua kita dulu itu ketika membuat satu bilah keris, biasanya orang tua kita dulu itu memberikan keris kepada anak-anaknya itu sebagai bentuk pengharapan dan doa seorang orang tua kepada anaknya ketika dibikinkan Parungsari
oh berarti orang tua saya pengen orang menjadi seperti ini. Dengan cukup melambangkan Luk 13, Parung Sari. Nanti saya bahas Parung Sari artinya apa, tuah angsarnya itu bagaimana. Ini kan baru dua nih, tuah angsar dari pamor, kemudian tuah angsar dari Luk 13. Tadi dijelaskan tuah angsar atau dari Luk 13 adalah agar si pemilik permohonan kepada Tuhan, ya ini diingat-ingat nih, permohonan kepada Tuhan, jadi tidak ada salah ini. Jadi sang empu membuat itu berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, itu agar si pemilik ini stabil dalam kejiwaan maupun status sosial. Nah, yang kedua adalah status sosial. Tadi kejiwaan sudah saya bahas. Ya. Ketika jiwa kita sudah stabil, tentunya ketika akan mengarungi hidup, kita bisa menghadapi segala masalah dengan tenang. Dan ketika menghadapi masalah dengan tenang, maka segala keputusan tindak tanduknya menjadi tepat. Syukur-syukur cepat, dan apa yang menjadi pengharapan cita-citanya tercapai. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita membahas tentang tuah atau angsar dari dapur Parung Sari, kita juga perlu mengetahui parung artinya apa, Mas? Parung artinya adalah daratan yang turun atau lembah yang tidak begitu dalam. Itu parung. Ya. Jadi parung adalah satu lembah yang tidak begitu dalam, yang penuh dengan hamparan bunga. Ya entah itu bunga, entah itu pohon, pokoknya tidak, daratannya agak turun, lembah, ya seperti itu, yang tidak begitu dalam, jurang atau lembah atau jurang yang tidak begitu dalam, ya. Kemudian sari mempunyai arti adalah keutamaan atau pati atau dari inti. Nah, kalau kita hubungkan, berarti Parung Sari mempunyai makna dan filosofi adalah agar kita sebagai manusia itu hendaknya selalu bisa menebarkan satu keharuman, mempunyai satu sifat keutamaan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, karena banyak sekali orang-orang yang lupa, tentang jati dirinya, ya, tentang jati dirinya, tentang kemana dia akan pergi, siapa dia sebetulnya, bagaimana dia menjalani hidup ini. Ya, jadi kita harus mengingat. Makanya ketika sahabat Pusaka Jawa mempunyai pusaka, hendaknya sahabat Pusaka Jawa juga mengetahui makna dan filosofinya. Ketika sahabat Pusaka Jawa membuka dapur keris itu, nanti sahabat Pusaka Jawa, oh, tujuan saya mempunyai pusaka ini adalah seperti ini, makna dan filosofinya. Saya minum dulu, sahabat Pusaka Jawa. Jadi makna dan filosofi dari dapur Parung Sari adalah kita selama hidup mencari saripati atau inti dari kehidupan ini untuk kemajuan di akan datang. Bisa belajar dari pengalaman pribadi, bisa belajar dari pengalaman orang lain, bisa belajar dari sejarah. Dengan memperbanyak kita membaca sejarah, buku-buku sejarah, ya, ada apa? Buku-buku sejarah, tentunya sahabat Pusaka Jawa bisa lihat di Qisasul Anbiya atau kisah sejarah-sejarah di Indonesia, raja-raja terdahulu. Sebetulnya kejadiannya hampir sama, pelakunya saja yang berbeda dan modelnya ya hampir mirip-mirip, cuma dipoles karena zamannya pun berbeda. Ketika kita sudah memahami seperti itu, kita bisa menentukan langkah ketika akan menghadapi seseorang seperti ini. Biar tidak seperti ini, ya seperti ini. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum tentang dapur keris ini, dari tuah pamor, dari tuah atau angsar luk, kemudian tuah atau angsar dari dapur Parung Sari adalah diharapkan pemilik keris dapur Parung Sari dengan pamor Gumbolo Geni ini adalah mencapai satu titik kemapanan secara jiwa maupun secara status sosial. Artinya secara kejiwaan dia matang, karena banyak orang yang berumur tua tapi tidak matang, bahkan seperti kanak-kanak. Yang kedua adalah status sosialnya pun mapan, stabil. Hidup di dunia ini tetap tujuannya adalah akhirat, tapi untuk menuju ke akhirat dibutuhkan tangga dunia. Dunia dipijak untuk menopang kita ke akhirat. Kalau umpamanya hidup kita mapan,
status sosial kita mapan, tentunya kita bisa berderma, bersodakoh, ya. Tidak cuma dengan senyum, tidak cuma dengan kata-kata, tapi dengan mal, dengan harta. Yang tentunya akan mengembirakan tetangga kita, saudara kita, ataupun orang-orang lain yang kita bantu. Itu tujuannya. Ya. Kemudian dalam mencapai satu tujuan itu dibutuhkan satu kesabaran. Ya, dibutuhkan satu kesabaran, satu mental yang baja, ya sahabat Pusaka Jawa. Agar kita ketika mengarungi hidup dibutuhkan satu spirit atau semangat. Nah, ketika mendapatkan satu masalah kita kan dibutuhkan satu spirit, yaitu maka Sang Empu menyematkan pamor Gumbolo Geni ini agar semangatnya terus berkobar, selalu mengingat, tidak mudah ngedon ketika menghadapi satu permasalahan. Buk, langsung lah orang sida lah nyuntak mundur, orang sida nyalon lurah, orang sida nyalon bupati, orang sida dadi cecah begini karena di depan banyak masalah gitu. Tidak begitu. Jadi disematkanlah pamor Gumbolo Geni agar semangatnya selalu berkobar, tidak mudah ngedon, tahan banting. Semangatnya selalu berkobar. Layaknya api, yang lambang api yang berkobar. Ya. Kemudian kita juga ini setelah Luk 13 tadi sudah 13 dari stabil ekonomi, jiwa berkobar. Kemudian juga tadi dengan Parung Sari kita selama hidup mencari saripati dari makna kehidupan ini. Bagaimana sih saripati? Ternyata saripati makna dari kehidupan ini adalah kita hendaknya hidup di dunia yang cuma numpang ngombe, numpang minum sebentar. Ya, kita bisa menebarkan satu keharuman, di mana Parung Sari adalah nama lembah yang tidak begitu dalam, dengan hamparan bunga kan lebih indah. Kemudian ada sarinya, yaitu bermanfaat kepada orang lain, mempunyai keutamaan. Hendaknya seorang yang mempunyai Parung Sari mempunyai jiwa yang legowo. Ya, seperti lembah yang luas. Ya, ketika menghadapi satu permasalahan, entah itu dari diri sendiri, entah itu dari orang lain, ketika curhat kita bisa memberikan satu solusi. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari selorok besinya, ini adalah hitam kehijauan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, hitam kehijauan. Kemudian perlu saya ingat lagi, mumpung ingat, ini Kanjeng Kiai Tumenggung yang yang ada di Keraton Yogyakarta, Ngayogyakarta sendiri berdapur keris Parung Sari. Ya, jadi ada namanya Kanjeng Kiai Tumenggung, pusaka dari Keraton Jogja, itu dapurnya Parung Sari, tapi namanya Kanjeng Kiai Tumenggung. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya, nah ini kita membahas mulai tangguh. Kalau lihat dari pasikutannya, ya, dengan besinya yang garingsing atau odol, nih sahabat Pusaka Jawa, besinya garingsing atau odol. Biasanya besi garingsing menurut buku Cipta Sara adalah besi pelik ataupun besi melik, dan besi garingsing itu besi yang cukup ampuh untuk dijadikan senjata. Ya, besinya tidak terlalu padat. Ya, ini besinya yang garingsing, kemudian looknya yang kemba, ini looknya kemba. Nih. Ya, looknya kemba. Tak dekatkan. Gini ya, sahabat Pusaka Jawa ya. Kemudian dengan melihat gonjonya yang tipis, ini gonjonya yang tipis ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian sirah cicaknya yang tidak begitu panjang. Ini estimasi tangguh Pajang, sahabat Pusaka Jawa. Nih, tak gini. Pajang dengan Sultan Agung agak hampir sama, cuman kalau Sultan Agung looknya agak sedikit di bilahnya biasanya lebih ramping. Kalau Pajang agak gede sedikit. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kelihatan nggak kejauhan ya? Nah, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini estimasi tangguh Pajang. Yang perlu kita ketahui sendiri bahwasanya Pajang adalah dulu Raja Pajang adalah Sultan Hadiwijaya, yaitu menantu dari Kerajaan Demak. Demak berakhir kemudian digantikan Pajang. Pajang berakhir kemudian digantikan oleh anak angkatnya, yaitu
Panembahan Sutowijoyo, ya, yang Panembahan Sutowijoyo yang dikenal dengan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Nah, sahabat Pusaka Jawa, jadi keris Pajang banyak yang mencari pastinya. Karena kenapa keris Pajang banyak yang mencari? Karena masa pemerintahannya tidak begitu lama. Dan di Pajang sendiri juga ada empu yang terkenal, yaitu empu Umyang atau empu Kodok atau empu Galeng. Karena dulu waktu pembikinannya lebih banyak di pematang sawah. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi ini ya hasil dari rangkuman tadi saya jelaskan. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat Pusaka Jawa yang ingin request, silahkan kolom di komentar kolom. Kemudian yang belum subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa pencet tombol subscribe, juga pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terup to date dari saya. Ya. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.